Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi, yang terletak di Jawa Tengah. Biasa disebut juga sebagai Bumi Mataram. Daerahnya dikelilingi banyak pegunungan dan sungai besar. Dalam sejarahnya, tertulis berupa prasasti yang ditemukan. Bukti sejarah Mataram kuno berupa prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Canggal. Ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal tahun 732 Masehi dalam bentuk Candra Sangkala menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di daerah Kunjara-Kunja oleh Sanjaya. Dan di samping itu juga diceritakan awal mula yang menjadi raja adalah Sana, yang digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, atau saudara perempuan Sana. Yang kedua yaitu Prasasti Kalasan. Ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta, tahun 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran. Dan juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangha atau umat Buddha. Bangunan suci yang tertera pada prasasti Kalasan ini adalah Candi Kalasan itu sendiri, yang terletak di sebelah timur Yogyakarta, dan di sana terdapat motif stupa atau agama Buddha, yang buktinya yaitu di sana adalah tempat persembahan untuk para pendeta Buddha. Yang ketiga yaitu Prasasti Mantiasi. Ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah tahun 907 Masehi, yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Dan isinya menceritakan mengenai daftar silsilah Raja-Raja Mataram seperti Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, dan Rakai Watukura Diah Balitung. Yang keempat yaitu Prasasti Klurak. Ditemukan di Desa Prambanan tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau penulisan India Utara dan bahasa Sanskerta, yang isinya menceritakan pembuatan Arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar sebagai Sri Sanggramadananjaya. Menurut para ahli bahwa yang dimaksud dengan Arca Manjusri ini adalah Candi Sewu yang terletak di Komplek Prambanan, dan Raja Indra juga ditemukan pada prasasti Nalanda, peninggalan kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Dalam runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Karena letak Kerajaan Mataram kuno di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif, letusan gunung berapi yang membuat istana kerajaan mengalami banyak kerusakan. Letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar, kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Yang kedua yaitu adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan, raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi yang membuat kerajaan ini perlahan mulai runtuh. Peninggalan candi Kerajaan Mataram kuno memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu candi tipe Jawa Tengah Utara, yang ciri-cirinya kelompok candi tidak beraturan dan berdiri sendiri, seperti Candi Badut dan Candi Gunung Wukir. Yang kedua yaitu candi tipe Jawa Tengah Selatan, yang memiliki ciri-ciri candi Buddhis atau disebut juga stupa, seperti bangunan suci agama Buddha, dan kelompok candi beraturan, seperti Candi Borobudur dan Candi Pelawasan.
Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad 500 Masehi, yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan Kutai ini ditandai adanya prasasti Yupa atau tiang batu. Terdapat 7 tiang berisi tentang sebuah tulisan menggunakan bahasa Palawa dan Sanskerta. Isi Yupa ini memuat silsilah cerita mengenai pendiri kerajaan Kutai. Dalam bukti sejarahnya, kerajaan Kutai ini berupa prasasti yang bernama Yupa. Yupa adalah 7 tiang batu yang setiap tiangnya menceritakan mengenai silsilah kerajaan Kutai. Pendiri kerajaan Kutai yang pertama yaitu ada Maharaja Kudungga. Sebelum muncul kerajaan, ada seorang raja yang dulu menjadi kepala suku, yang bernama Kudungga. Kudungga adalah seorang kepala suku di daerah Kutai. Kemudian, seiring dengan munculnya agama Hindu, sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan, menyebabkan Kudungga ini naik menjadi seorang raja, dan Kudungga menjadi raja pertama dalam kerajaan Kutai. Kemudian Kudungga mempunyai seorang anak yang akhirnya meneruskan kerajaan, yaitu Maharaja Asmawarman. Dilihat dari namanya, yaitu Warman berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah orang Hindu. Karena bergelar Wangsekerta, beliau adalah sebagai pembentuk keluarga dari kerajaan Kutai. Dalam pemerintahannya, beliau pernah menyelenggarakan yang namanya sebuah upacara Asmaweda, yaitu upacara pelepasan kuda dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya. Yang dimaksud itu adalah ketika kuda ini dilepaskan dan berlarian kemana-mana sampai kuda itu merasa lelah dan dia berhenti di salah satu wilayah, maka dianggap bahwa wilayah yang dikuasai oleh kuda adalah wilayah kerajaan Kutai. Yang kemudian setelah masa Asmawarman diteruskanlah ke Raja Mulawarman. Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai, bahkan sering disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari oleh masyarakat kerajaan Kutai. Mulawarman berkuasa pada abad keempat Masehi. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Yang tertulis dalam Yupa dijelaskan bahwa pada saat masa Mulawarman pernah melakukan upacara dengan menyumbangkan 22.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Lembuswana, atau disebut juga Paksi Liman Jonggoyokso, berwujud binatang sapi yang memiliki belalai dan bertaring seperti gajah, memiliki sayap seperti burung, memiliki kuku seperti ayam jantan, bersisik seperti naga, serta bermahkota bagaikan seorang raja. Lembuswana ini menjadi ikon di Kutai yang sudah disucikan karena merupakan tunggangan Mulawarman yang pada saat itu bertahta sebagai raja. Yang kedua yaitu kalung Ciwa, terbuat dari emas dan memiliki simbol Dewa Siwa, di mana ketika orang yang memakai kalung ini dianggap sebagai pemimpin. Jadi kalung ini disimbolkan sebagai kepemimpinan. Yang ketiga yaitu kalung uncal. Kalung ini memiliki fungsi sebagai simbol kekuasaan, di mana kalung ini selalu digunakan saat upacara pelantikan kerajaan Kutai Martadipura. Sejarah Tarumanegara. Nah, sejarah Tarumanegara ini yang pertama merupakan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di daerah aliran Sungai Cisadane
dan Ciliwung pada masa abad keempat hingga ke-7 Masehi. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam sejarahnya dan ada peninggalan berupa artefak sekitar lokasi kerajaan tersebut. Yang terlihat juga bahwa kerajaan Taruma ini merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Kemudian yang kedua ada sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu berupa Prasasti Ciaruten. Nah, Prasasti Ciaruten ini ditemukan di tepi Sungai Ciaruten, dekat muara Sungai Cisadane Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan mentrum anstubi. Di samping itu ada 2 gambar yang berupa telapak kaki, yang artinya yang pertama itu cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja. Kemudian yang kedua, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang, yang biasanya itu adalah penguasa. Kemudian yang selanjutnya ada Prasasti Jambu. Nah, Prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangkang di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah baratnya dari kota Bogor. Nah, ini juga sama, Prasasti Jambu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Kebun Kopi. Nah, prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Kota Bogor juga. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Kemudian yang keempat ada Prasasti Muara Cianten. Nah, Prasasti Muara Cianten ini ditemukan juga sama di Bogor, ditulis dalam aksara ikal. Kemudian di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. Kemudian ada masa keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu faktornya adalah serangan dari kerajaan lain. Nah, faktor utamanya karena adanya serangan dari kerajaan Majapahit. Saat itu Tarumanegara dipimpin oleh Raja Sudawarman. Kemudian yang kedua ada pengalihan kekuasaan, di mana ini termasuk tanda kemunduran dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian ini tuh terlihat tidak memiliki penerus tahta karena Raja Linggarwarman hanya memiliki 2 orang putri. Kemudian tahta ini akhirnya jatuh ke tangan menantunya, yakni Raja Tabuswana. Nah, Tabuswana yang kala itu adalah raja dari kerajaan Sunda, salah satu kerajaan daerah di bawah kekuasaan Tarumanegara, justru memilih mengembangkan kerajaan Sunda. Nah, kebijakan ini kemudian menyebabkan Galuh memisahkan diri dari kekuasaan Tarumanegara. Nah, akibat dari kebijakan ini jugalah yang kemudian mendorong Tarusbawa untuk membagi wilayah dari Tarumanegara agar menjadi 2 gitu. Ada kerajaan Sunda juga. Kemudian Raja Tarusbawa akhirnya yang kala itu sebisa mungkin menginginkan agar tidak terjadi perang saudara, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kekosongan kepemimpinan. Nah, hal ini dianggap menjadi penyebab juga runtuhnya kerajaan Tarumanegara, di mana hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Raja Tarusbawa tadi. Nah, pada masa itu Raja Tarusbawa menyetujui pemecahan Tarumanegara menjadi 2 bagian, di mana salah satunya adalah kerajaan Sunda. Sebagai sebuah kerajaan yang pertama muncul di Indonesia serta pernah mengalami masa kejayaan, periode yang dialami Tarumanegara memang terbilang cukup singkat. Kerajaan ini bahkan tidak bertahan lebih dari 12 kali pergantian tahta kekuasaan ya. Kemudian yang selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu adalah Prasasti Pasir Awi. Nah, prasasti ini berupa pahatan gambar dahan, ranting, daun, buah-buahan, dan sepasang telapak kaki. Kemudian yang kedua ada Prasasti Cidanghiang. Nah, berupa 2 baris kalimat puisi dengan huruf Pallawa dan Sanskerta.
isinya mengungkapkan keberanian dari Raja Purnawarman. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Tugu. Nah, prasasti ini berupa pahatan dalam sebuah batu bulat panjang yang melingkar dan isinya lebih panjang dari prasasti peninggalan Tarumanegara yang lain. Prasasti Tugu ini menyebutkan tentang dua sungai. Selanjutnya ada sejarah mengenai Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini kisah awalnya yaitu telah banyak tertuang dalam kitab sastra. Nah, hasil kitab sastra ini salah satunya adalah kitab Kakawin, di mana yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panuluh ya. Kitab ini namanya Kakawin Baratayuda gitu. Kemudian sastra ini juga menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Kemudian Kerajaan Kediri ini berdiri pada tahun 1045 Masehi. Nah, kerajaan besar ini dipimpin oleh Sri Ali Jayabaya. Kemudian ada sumber sejarahnya dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Prasasti Sirah Keting. Nah, prasasti ini berangkat tahun 1104 Masehi, menceritakan tentang raja-raja dari Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri itu adalah ibu kotanya berada di Dahla. Nah, raja-raja yang disebut dalam prasasti ini antara lain ada Sri Samarawijaya dan Sri Jayawarsa. Kemudian yang kedua ada Prasasti Ngantang. Nah, prasasti ini ditemukan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang berisi mengenai penghargaan kepada masyarakat setempat atas dukungan terhadap Raja Jayabaya melawan Jenggala. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Kamulan. Nah, sumber sejarah Kerajaan Kediri ini dibuat pada masa Raja Kertajaya, ditemukan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Nah, nama Kediri terdapat pada isi prasasti yang berangkat tahun 1194 Masehi yang menceritakan tentang pemberian hadiah berupa tanah bebas pajak bagi rakyatnya. Kemudian yang keempat ada Prasasti Jaring. Nah, prasasti ini berangkat tahun 1181 Masehi, dibuat pada masa Raja Gadra yang isinya sangat unik sekali, yakni beberapa nama hewan seperti tikus pindah dan kebo waruga. Selanjutnya ada faktor dari runtuhnya Kerajaan Kediri. Yang pertama itu ada provokasi dari Ken Arok. Nah, kerajaan ini kan makin lama makin kacau semenjak Raja Kediri diperintah oleh Raja Kertajaya yang merupakan penerus Raja Jayabaya. Kala itu warga Kediri yang merupakan penganut agama Hindu yang patut diprovokasi oleh beberapa agen-agen sengaja dikirim oleh Ken Arok dari Tumapel. Nah, permainan Ken Arok ini benar-benar rapih sekali ya, sehingga para ulama Hindu di Kediri tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian beberapa Brahmana Kediri juga memandang jika sang Raja Kertajaya ini sudah melecehkan agama pada saat itu. Seringkali upaya yang dilaksanakannya juga tidak buat bicara dengan Kertajaya ini tidak menanggapinya dengan asumsi jika itu semua tidak benar. Kemudian merasa upaya yang telah mereka lakukan dianggap remeh dan dipermainkan oleh Raja Kertajaya, para Brahmana akhirnya memiliki semangat membela kepercayaannya, menyusun kekuatan sendiri. Nah, kemudian berencana meminta tolong juga kepada Tumapel yang waktu itu adalah wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Pemimpin Tumapel ialah Ken Arok yang tentunya menyambut baik kemauan para Brahmana, karena ia juga berencana ya untuk meruntuhkan kedua ada terjadinya Perang Ganter. Nah, tahun 1254 terjadinya perperangan antara Kertajaya dengan para Brahmana yang dibantu oleh Ken Arok Tumapel. Lalu yang ketiga ada berdirinya Kerajaan Singosari. Nah, Ken Arok kan selanjutnya memproklamirkan Kerajaan Tumapel dengan bergelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amur Wabrum. Nah, di sini karena Ken Arok sudah merasa menang gitu ya dari mengambil kekuasaan kerajaan, akhirnya dia memproklamirkan gitu bahwasanya Kerajaan Tumapel telah menang. Lalu berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel yang menurut Nagara Kertagama saat kali pertama dibangun tahun 1222. Dari sinilah adanya ambisi berdirinya Kerajaan
kerajaan Singosari dibangun dengan menggunakan sebuah kelicikan pemberontakan yang mengambil sentimen agama waktu itu, di mana para Brahmana dipengaruhi serta selanjutnya berani memberontak rajanya sendiri. Sesuai dengan kemauan Ken Arok melakukan Kertajaya, Kediri berubah menjadi satu daerah di bawah kekuasaan Singosari, kemudian mengangkat Jayasabha putra Kertajaya menjadi bupati dari Kediri. Selanjutnya ada peninggalan. Yang pertama ada Candi Penataran, dibangun sekitar abad ke-12 Masehi. Kemudian yang kedua ada Candi Gura, candi yang berbentuk bujur sangkar pada tahun 1957. Lalu yang ketiga ada Kitab Lubdakda yang berisi seorang pemburu bernama Lubadka yang dibebaskan dari neraka dan langsung pergi ke surga gitu ya katanya. Dan ia itu karena telah berbuat baik kepada Dewa Siwa. Nah, buku Lubadka ini ditulis oleh Empu Tanakung di era Raja Kameswara. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Singosari, yang mana seperti yang telah kalian ketahui bahwasanya Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Nah, sebelum menjadi kerajaan, Singosari ini dulunya bernama Tumapel. Nah, Tumapel ini merupakan daerah kekuasaan atau daerah bawahan dari Kerajaan Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Nah, Tumapel sendiri ini dulunya dipimpin oleh seorang bupati atau aku yang bernama Tunggul Ametung. Ken Arok sendiri merupakan pengawal atau bawahan dari Tunggul Ametung. Namun karena keserakahan dan terpikat oleh kecantikan Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung, oleh karena itu dibunuhlah Tunggul Ametung oleh Ken Arok dengan menggunakan keris yang dibuat oleh Pu Gandring. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok pun menggantikan posisi Tunggul Ametung sebagai aku atau bupati dari Tumapel. Dan Ken Arok juga berkeinginan untuk melepaskan Tumapel dari daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang pada saat itu diperintah atau dipimpin oleh Raja Kertajaya. Nah, setelah itu, hal itu didukung dengan adanya kaum Brahmana yang meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada Ken Arok. Nah, oleh karena itu dimanfaatkanlah kesempatan tersebut untuk Ken Arok menyerang Kerajaan Kediri, dan pada akhirnya Kerajaan Kediri pun kalah. Setelah kekalahan Kerajaan Kediri, Ken Arok pun mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Raja Amurwabumi pada tahun 1222. Yang selanjutnya ialah masa kejayaan serta keruntuhan dari Kerajaan Singosari. Nah, yang pertama ialah masa kejayaan. Menurut para raton atau kitab raja-raja yang bersumber dari Prasasti Kudungga bahwasanya silsilah dari Kerajaan Singosari yang pertama ialah Ken Arok yang mendirikan Kerajaan Singosari itu sendiri pada tahun 1222, lalu digantikan oleh Anusapati. Lalu setelah Anusapati ialah Tohjaya, setelah Tohjaya yaitu Ranggawuni, dan yang terakhir ialah Kertanegara. Yang mana masa kejayaan dari Singosari ini pada saat Singosari dipimpin atau diperintah oleh Raja Kertanegara. Nah, di sini Raja Kertanegara ini mulai melakukan pembenahan atau pembaharuan untuk Kerajaan Singosari itu sendiri. Pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara, Raja Kertanegara ini berkeinginan untuk menyatukan Nusantara. Nah, adapun di masa Raja Kertanegara ini, Raja Kertanegara dibantu oleh 3 mahamenterinya. Yang pertama yaitu Mahamentri Ihino, yang kedua ialah Mahamentri Isirikan, dan yang ketiga ialah Mahamentri Ihalu. Nah, di sini sudah mulai terjadinya pembaharuan. Kerajaan Singosari juga sudah melakukan politik dalam dan luar negerinya. Nah, adapun pembaharuan yang dilakukan yaitu dengan pergantian para pejabat lama dengan pejabat baru. Nah, karena keinginan Raja Kertanegara untuk menyatukan Nusantara serta memperluas daerah kekuasaan Singosari itu sendiri, maka pada tahun 1275 dikirim utusan ke Melayu atau disebut juga dengan ekspedisi Palamayu. Nah, kejayaan Kerajaan Singosari ini sendiri dibuktikan dengan adanya beberapa daerah yang pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Singosari seperti Melayu, Pahang, Guruan, Bali, Bakulapura. Nah, Kertanegara juga menjalin hubungan kerjasama atau persahabatan dengan Raja Campa dengan alasan untuk menghalau kekuasaan dari Kubilai Han dari Mongol. Nah, yang mana pada saat itu Kubilai Han menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia untuk mengakuinya sebagai yang dipertua. Namun, Kertanegara menolak, dan pada akhirnya Kerajaan Mongol pun mengirimkan pasukannya dengan maksud untuk menyerang Singosari.
karena sebagian besar pasukan kerajaan Singosari ini dikirim untuk melakukan ekspedisi Palamayu serta menghalau ataupun menghadang serangan dari kerajaan Mongol. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang merupakan kerabat dari Kertanegara ini untuk menyerang Singosari, dan pada akhirnya kerajaan Singosari pun runtuh. Adapun peninggalan dari kerajaan Singosari yaitu Candi Jago, Candi Kidal, Candi Jawi, Prasasti Kudadu, Prasasti Manjusri, Candi Singosari, dan sebagainya. Yang terakhir ialah kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit ini juga anggap sebagai kerajaan penutup dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Majapahit ini tidak lepas ceritanya dari kerajaan Singosari, yang mana pada saat pasukan Jayakatwang menyerang Singosari, beberapa kerabat dari Kertanegara ini seperti Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Arya Wiraraja agar dirinya diterima oleh Jayakatwang. Dan pada akhirnya Jayakatwang pun menerima Raden Wijaya, dan Raden Wijaya pun menyatakan setia kepada Jayakatwang. Namun pada akhirnya Raden Wijaya pun berbalik menyerang Jayakatwang, dan hal ini didukung dengan adanya atau kedatangan tentara Cina untuk menumpas atau menyerang Jayakatwang karena masih dianggap kerabat dari Kertanegara. Lalu setelah Jayakatwang menyatakan diri menyerah kepada pasukan atau tentara Cina, Raden Wijaya ini balik menyerang tentara Cina. Lalu setelahnya Raden Wijaya ini menobatkan dirinya sebagai raja dari Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Sri Raja Kertarejasa. Selanjutnya, kejayaan Majapahit ini juga terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada, yang mana mereka ingin Majapahit ini dapat menyatukan Nusantara. Nah, pada akhirnya tercetuslah Sumpah Palapa dari Gajah Mada bahwasanya ia akan berkuasa sampai Nusantara dapat disatukan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan beberapa daerah kekuasaan yang telah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit itu sendiri seperti Gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Tumasik, dan Palembang. Selanjutnya ialah keruntuhan dari Majapahit, yang mana keruntuhan ini dimulai dari perlahannya kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sepeninggal dari Maharaja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Lalu terjadinya perebutan kekuasaan antar saudara, yakni antara Bre Wirabumi dengan Wikrawardana yang disebut juga dengan Perang Paregreg. Dan disebutkan juga bahwasannya keruntuhan dari Majapahit ditutup dengan penaklukan yang dilakukan oleh Pati Unus pada tahun 1519. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Majapahit seperti Candi Brahu, Candi Jabung, Candi Pari, Candi Ceto, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Calon Arang, Kitab Pararaton, dan Kitab Kanjurakarna.